Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, perkenalkan nama saya Siti Mardian Rahayu. Saya tutor di pendidikan non-formal PKBM Pesona Pulau Tegal. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. PKBM Pesona Pulau Tegal merupakan sekolah pendidikan non-formal yang ada di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Di sudut indah Pulau Tegal, berdiri sebuah tempat penuh harapan dan pengabdian. Sebuah rumah belajar yang hadir dari semangat mencerdaskan bangsa. Inilah PKBM Pesona Pulau Tegal. Saya mengabdi pada tahun 2017 hingga saat ini. Tempat di mana setiap anak berhak bermimpi. Tempat di mana pendidikan menjadi cahaya bagi masa depan. Di sini, guru bukan sekedar pengajar. Mereka adalah penggerak, pendamping dan sahabat dalam proses belajar melalui pembelajaran kreatif, mendalam dan bermakna. Di sini proses pembelajaran setiap hari dimulai dengan senyum, sapa dan salam. Sebuah isyarat sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Bahwa belajar bukan hanya soal ilmu, tetapi juga tentang membangun karakter, rasa hormat dalam kebersamaan. PKBM perlu melakukan transformasi. Pendidikan tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi harus membentuk pemahaman yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, serta adaptif. Platform rumah pendidikan dan perpustakaan digital hadir sebagai solusi membuat pembelajaran di PKBM lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Kehadiran teknologi ini membuka peluang agar peserta didik di PKBM dapat memperoleh akses yang setara dengan mereka yang berada di sekolah formal. Di sini saya akan mempraktikkan pembelajaran mendalam pada siswa paket B dengan menerapkan prinsip pembelajaran mendalam menggunakan 3 profil dimensi lulusan dengan menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selamat menyaksikan. Pada tahap pembelajaran memahami dimulai dengan kegiatan pada tatap muka di mana tutor memicu penalaran kritis peserta didik melalui diskusi mengenai fenomena listrik dalam kehidupan sehari-hari yang terhubung dengan dimensi 8 profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik kemudian beralih ke sesi belajar simulasi interaktif untuk menguasai konsep dasar arus, tegangan, dan hambatan. Pada simulasi dilakukan 2 kegiatan. Pada kegiatan tatap muka menggunakan alat sederhana untuk merancang dasar dari konsep arus dan tegangan. Sedangkan untuk kegiatan tutorial melakukan simulasi interaktif dengan memanfaatkan rumah pendidikan yang ada pada ruang murid. Selanjutnya tahap mengaplikasikan. Pembelajaran mendalam yang menghubungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran tutorial. Peserta didik akan bekerja dalam kelompok untuk mendorong nilai kolaborasi, untuk melakukan eksperimen secara langsung, merangkai komponen listrik dalam bentuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Proyek ini menjadi fase mendesain skema instalasi listrik hemat di dalam lingkungan sekitar. Proses eksperimen yang menantang namun menyenangkan dalam melakukan eksperimen dengan alat sederhana pada proses tatap muka dan secara virtual pada proses tutorial. Proses ini dilakukan dengan bermakna dan menggembirakan.
Peserta didik secara langsung melihat hasil dari pengetahuan yang mereka terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada pembelajaran mandiri, siswa dituntut untuk dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan rumah pendidikan dan perpustakaan digital yang menjadi peran penting dalam proses pembelajaran. Untuk proses refleksi, memastikan peserta didik tidak hanya menguasai konten, tetapi juga memaknai proses belajar mereka secara sadar, utuh, dan dapat mengikuti dengan baik. Selanjutnya pada tahap merefleksi. Pada tahap merefleksi berfokus pada evaluasi pengalaman belajar melalui tugas belajar secara mandiri dalam presentasi pada tatap muka atau presentasi pada proses tutorial. Setiap peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis dalam bentuk karya yang dapat dikumpulkan dengan menggunakan Google Classroom yang sudah disediakan oleh tutor. Coba ibu mau dengar lagi siapa ya? Coba, siapa namanya? Iya, Jihan. Tunjukin punya Jihan. Kenapa? Saya takut. Takut kenapa? Kesengat listrik. Kesengat listrik pas belajar. Terus apa lagi happy? Oh. Kenapa happy? Bahagia bisa belajar listrik. Bahagia bisa belajar aliran rangkaian listrik. Coba, kalau di pulau, yang rumahnya di pulau ada nggak listrik? Nggak ada. Tetapi ada apa sumber arus listriknya? PLTS. PLTS itu sumber arus listrik bukan? Ya. Sama, ya. Jadi di rumah kalian tetap menggunakan listrik walaupun dengan sumber arus listrik yang berbeda. Kalau hari ini belajar ini sumber arus listriknya dari mana? Dari baterai. Iya, dari baterai. Jadi sama-sama sumber arus listrik. Oke. Sekarang silakan disimpan alat Di PKBM Pesona Pulau Tegal, kami percaya bahwa pembelajaran bukan hanya tentang memahami materi, tetapi tentang menyelami makna, mengenai potensi, dan menumbuhkan kemandirian belajar. Melalui pemanfaatan platform rumah pendidikan dan perpustakaan digital, kami menghadirkan ruang belajar tanpa batas, tetapi setiap warga belajar dapat mengakses ilmu, kolaborasi, dan mengembangkan diri. Kini, hasilnya mulai nyata. Guru dan tutor semakin inovatif dalam mengajar. Peserta didik semakin aktif dan percaya diri dalam belajar dan mengambil keputusan. Hasil kegiatan keseluruhan, baik pelayanan maupun pembelajaran, membuat mereka percaya diri untuk sekolah di luar Pulau Tegal. Selain itu, lulusan dari PKBM Pesona Pulau Tegal percaya diri melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Belajar di PKBM berbasis teknologi benar-benar mengubah cara saya melihat dunia pendidikan. Dulu saya sempat putus sekolah karena membantu orang tua, tapi sekarang saya dapat belajar tanpa harus datang setiap hari ke sekolah. Yang saya sukai di sini kami diajarkan keterampilan digital seperti membuat bahan presentasi dan membuat desain menggunakan Canva. Saya merasa sangat beruntung belajar di PKBM Pesona Pulau Tegal. Pembelajaran sehari-hari mengajarkan saya tentang teknologi dengan menggunakan ruang pendidikan. Membuat laporan menggunakan media Canva, ilmu tersebut saya gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya ketika saya mengikuti kegiatan pelajar penggerak angkatan 3 sampai lulus. Saya Suheti, pembelajaran hari ini menyenangkan dan menantang, membuat saya paham dalam materi rangkaian listrik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Jihan, siswa kelas 9. Belajar bersama Bu Mardian menyenangkan, mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari dan mudah dipahami, baik belajar online, tatap muka, maupun tutorial online. Halo, aku Tia, kelas 9. Pemanfaatan rumah belajar dan perpustakaan digital membuat saya tidak kesulitan lagi dalam mencari sumber belajar pada pembelajaran mandiri. PKBM Pesona Pulau Tegal. Sekarang